Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali perkuliahan mekanika fluida. Kemarin sudah mempelajari tentang dari mulai luas tampang aliran, kemudian sampai parameter Manning. Nah, kali ini saya akan melanjutkan, ada dua parameter lagi yang harus kalian ketahui di persamaan pokok, persamaan Manning dalam persamaan pokok dalam hidrolika terbuka, yaitu persamaan Manning atau persamaan Stigler. Parameter yang dua terakhir ini adalah jari-jari hidrolik, kemudian kemiringan saluran, ya, kemiringan saluran. Oke, sebelum melanjutkan materi, saya ingin mengulang biar apa yang sudah saya sampaikan kalian ingat. Nah, yang pertama tentang tampang melintang. Nah, tampang melintang itu gambarnya seperti ini. Tampang melintang. Jadi tampang melintang itu ada intinya dimensi dari saluran, kemudian tampak dari tampang alirannya seperti ini. Kemudian luas tampang aliran. Luas tampang aliran beda dengan luas tampang saluran. Kalau saluran itu yang merah, kalau yang tampang alirannya saja berarti yang biru ini. Nah, ini kalian harus tahu bagaimana mencari luasannya. Yang terpenting itu. Kemudian kemiringan tebing itu bisa dinyatakan 1/m, bisa dinyatakan m/1, bisa dinyatakan dengan sudut. Nah, ketika dinyatakan dengan 1/m atau m/1 atau dengan sudut, intinya kalian harus bisa mencari luas tampang aliran, bisa mencari nanti yang kalau di sini ya bisa mencari kemiringan, panjang kemiringan dari yang di sini dan kemiringan yang di sini. Itu penting sekali. Kemudian ini adalah lebar dasar saluran, ya. Kemudian H. Nah, ini kedalaman aliran itu mulai dari dasar sampai dengan permukaan air. Kemudian kaitannya lagi adalah dengan keliling basah. Keliling basah itu intinya adalah bagian dari saluran yang basah. Bagian dari saluran ini yang basah berarti dari yang biru ini sana, ini panjang berapa, panjang berapa, panjang berapa. Nah, ini kaitannya dengan tadi kemiringan tebing itu dinyatakan dengan m/1 atau 1/m atau dengan sudut. Kalian harus bisa mencari panjang ini karena kaitannya nanti dengan mencari panjang keliling basah ini. Ini kedalaman aliran tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau nanti mendesain salurannya, kedalaman H ini adalah parameter yang dicari. Nah, untuk dimensi salurannya nanti kalian harus menjumlahkan dengan yang namanya tinggi jagaan atau freeboard. Nah, freeboard ini besarnya tergantung dari debit yang lewat. Nah, kemudian tadi itu adalah parameter-parameter terkait dengan geometri tampang melintang. Nah, sekarang kalau tampang memanjang bagaimana? Tampang memanjang itu ibaratnya begini, kalian melihat dari samping saluran, atau saluran itu kalian potong di tengah searah aliran, kemudian kalian melihat dari samping persis. Nah, ketika dari samping maka kalian akan melihat ini, kalian akan melihat dasar saluran ini dan muka airnya. Sebenarnya di sini ada garis juga, sebenarnya garis tebing saluran, tapi umumnya untuk gambar-gambar di hidrolika tebing salurannya itu tidak digambarkan. Jadi yang digambarkan hanya dasar saluran dan muka air, kemudian hanya ini. Ini tampang memanjang. Nah, ketika kita melihat tampang memanjang seperti ini, maka parameter yang harus kalian cari adalah kemiringan saluran. Kemiringan saluran itu delta H dibagi L, ya. Jadi yang namanya kemiringan
itu sama dengan tangen, sama dengan turunan, itu sama, slope juga sama. Jadi intinya adalah tegak dibagi horizontal, tegak dibagi horizontal. Tangan itu Y dibagi X, Y-nya yang tegak, X-nya yang horizontal, sama saja. Turunan DY per DX, DY yang vertikal, DX-nya yang horizontal, itu juga sama. Nah, ketika berbicara masalah kemiringan juga sama, kemiringan tebing juga sama, 1 per M atau M per 1, yang penting tegak dibagi horizontal. Kalau kemiringan salurannya berarti di sini ya tegak dibagi horizontal ini. Berarti tegaknya itu bedanya delta H, dinyatakan delta H, horizontalnya panjangnya delta L. Nah, ketika di lapangan, ketika kita mau mengukur kemiringan suatu saluran, misalnya kita harus menentukan 2 titik, 1 dan 2 seperti ini. Misalnya 1 dan 2 ini akan kita hitung kemiringan salurannya berapa. Nah, terus kita mengukur panjang horizontal dari titik 1 dan L ini. Ketika panjangnya tidak bisa diukur dengan penggaris atau meteran, boleh kalian mengukur dengan meteran nih horizontalnya. Tapi kalau panjangnya sudah ratusan meter, kalian mengukur jarak itu pakai teodolit. Kemudian delta H, beda tinggi dari 1 dan 2. Nah, ini juga bisa kalian ukur dengan penggaris jika memang yang diukur itu ukurannya kecil. Tapi kalau saluran yang ukurannya sudah besar dan jaraknya jauh, delta L ini kalian ukur kalau di lapangan dengan water pass namanya. Itu juga di geomatika. Itu kalian nanti akan bisa menghitung delta H ini dengan water pass. Nah, yang namanya kemiringan saluran nanti di rumusan ada yang menyimbolkan S, ada yang menyimbolkan I, disimbolkan I. Konsepnya sama, S sama dengan delta H dibagi L. Itu kemiringan saluran. Kemudian, nah ini ada parameter baru, namanya jari-jari hidrolis atau disingkat dengan R. Itu konsepnya adalah luas tampang aliran dibagi dengan panjang keliling basah ini. Atau kalau dirumuskan sama dengan R sama dengan A dibagi P. A dibagi P. Kemudian kekasaran Manning. Kalau kekasaran Manning itu menyatakan kekasaran dari permukaan saluran. Jadi saluran itu bisa terbuat dari beton, bisa terbuat dari pasangan batu seperti ini, atau bahkan saluran itu hanya dari tanah karena tidak diberi konstruksi, bisa saja. Nah, itu nilai kekasaran permukaannya itu beda-beda. Nah, ini disimbolkan atau dinamakan dengan kekasaran Manning, disimbolkan dengan N yang menyatakan kekasaran dari permukaan suatu saluran. Karena nanti kekasaran dari permukaan saluran ini akan menentukan kecepatan alirannya atau berpengaruh dengan kecepatan aliran yang terjadi. Nah, di lapangan yang namanya kekasaran Manning itu angkanya itu di kisaran 0,0 ya, 0,01 sampai 0,04 atau 0,05. Yang 0,01 itu adalah yang halus, yang 0,04 atau 5 itu adalah saluran yang kasar, Walaupun kadang-kadang kita menjumpai dalam hitungan itu kekasaran Manningnya itu 0,0001 misalnya, itu sangat halus sekali. Atau kasarnya itu yang kasar itu 0,01 atau 0,02. Tapi itu jarang. Jadi kalau di lapangan itu saluran-saluran yang kasar, misalnya saluran pasangan batu itu 0,03 atau 0,025. Nah, itu sudah kasar. Kalau yang halus misalnya beton itu ada di 0,01 misalnya 0,015. Sekarang kita fokus ke persamaan Manningnya. Jadi hubungan antara atau parameter atau variabel-variabel yang harus kalian ingat ketika kalian belajar saluran terbuka dengan persamaan Manning atau Stigler adalah Q debit, V kecepatan, A luas tampang, P keliling basah,
kemudian R adalah jari-jari hidrolis, S atau I adalah kemiringan saluran, N adalah angka kekasaran maning. Rumus pokoknya adalah Q sama dengan V dikalikan A. V ini bukan volume tapi kecepatan ya, harus diingat. Nah, rumus maningnya yang mana? Rumus maningnya itu untuk mencari kecepatan. Rumusnya adalah 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Ini adalah persamaan maningnya. R-nya adalah A dibagi P. Kemudian kalau nanti menggunakan atau disebutkan menggunakan persamaan Stigler, kalian tidak bingung, persamaannya juga ini, cuman nah 1/n ini diganti dengan K, dengan simbol K. Jadi K sama dengan 1/n, jadi sama saja. Nah, langsung saja ke contoh. Ini ada saluran irigasi dirancang dengan kemiringan saluran 0,001, tampang trapesium dengan kemiringan 2, saluran dirancang dengan beton, debit direncana 2,3 meter kubik per detik. Jika dirancang lebarnya 24 meter, maka berapa kedalaman alirannya, dan buat dimensi salurannya. Nah, yang perlu kalian ketahui, misalnya kemiringannya 2, berarti intinya tegak dibagi horizontal. Untuk kemiringan tebing ini nanti, tebing salurannya, intinya tegak dibagi horizontal itu ketemunya 2. Mau tegaknya pakai 2, horizontalnya 1 boleh gambarnya. Tegaknya setengah, tegaknya 1, horizontalnya setengah boleh, sama saja. Atau nanti ini bisa dinyatakan dengan sudut yang kemiringannya 2 juga bisa. Jadi intinya yang namanya kemiringan adalah tegak dibagi horizontal, nanti ketemunya 2. Kemudian saluran dirancang dengan beton. Nanti kalian cari tabel angka maning. Beton itu kekasarannya kekasaran maningnya berapa. Nah, berapa kedalaman alirannya? Jadi nanti dihitung kedalaman aliran yang terjadi dengan debit sekian ini, dengan kondisi saluran ini, kedalaman alirannya berapa atau hanya berapa. Nah, buat dimensi salurannya, artinya nanti setelah ketemu kedalaman, kalian tambah freeport, maka akan ketemu tinggi kedalaman total saluran, baru nanti digambar dimensi total salurannya. Nah, mungkin untuk lebih jelasan nanti ini kita kerjakan pakai Excel dan kita gambar, sehingga kalian yang pertama itu harus memahami persamaan maningnya dulu, biar nanti ketika dirubah-rubah parameternya yang diketahui atau yang dicari yang mana itu bisa paham. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.